kembali lagi nih di studio podcast Smart Metal. Hai. Nah teman-teman, gak ada habis-habisnya nih kalau ngebicarain prestasinya teman-teman SMA Negeri 3 Pangkal Pinang nih. Nah tapi tamu spesial kita hari ini siapa ya? Nah teman-teman, narasumber spesial kita hari ini datangnya dari anak kelas 10 nih yang sudah terpilih menjadi runner up 2 Duta Genre Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Yeay. Nah teman-teman, boleh dong narasumber kita hari ini kenalan sama teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Zura, Kak Bunga. Yeah. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Raffi Ramdhani sebagai runner up 2 Duta Genre Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Aku berasal dari Pick Air Koresta. Nah, sebelum kita berbincang jauh tentang genre dan berbagai hal mengenai generasi berencana, mending kita salam dulu nggak sih? Boleh. Nah, oke. Aku mulai ya. Salam genre. Salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Pick Air Koresta, komunitas remaja Smaneta. Genre Pangkal Pinang, kita baca. Wah, luar biasa banget nih ya teman-teman. Tadi kita udah nyaksiin jargon dari Duta Genre Kota Pangkal Pinang. Nah teman-teman, kali ini aku mau nanyain nih ke Raffi. Nah Kak Raffi, bagaimana sih perasaan Raffi waktu berhasil menjadi finalis top 10 hingga menjadi runner up 2 Duta Genre Kota Pangkal Pinang 2024? Waduh, Raffi sih senang banget ya terpilih menjadi mengemban tugas nih sebagai runner up 2 Duta Genre Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk perasaan Raffi itu sangat senang, dan Raffi juga harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Genre Pangkal Pinang, karena Genre Pangkal Pinang adalah sebuah wadah untuk kita sebagai remaja dalam menuangkan berbagai aspirasi seperti dengan moto tentang kita, yaitu berani, beraksi, dan berkolaborasi. Di mana di moto tersebut kami mempelajari berbagai hal mengenai tentang remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan detail-detail dari remaja nih Kak. Oke, nah dari Raffi sendiri bagaimana persiapannya selama mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kota Pangkal Pinang kemarin nih? Waduh, kalau persiapan ini banyak sekali ya Kak, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menjadi calon-calon finalis dan juga berbagai sampai sekarang di titik sekarang, yaitu runner up 2 Duta Genre Pangkal Pinang. Nah, hal-hal yang pertama pasti Raffi sering banget eskul Pick Air Koresta nih teman-teman. Raffi mempelajari banyak hal dari Pick Air Koresta mengenai tentang mental, hal yang sederhana, dan berbagai hal materi lainnya. Dan juga untuk persiapan lainnya yaitu seleksi wawancara. Pastinya juga Raffi belajar nih dari kakak-kakak tingkat Raffi yang membimbing Raffi hingga ke program kerja nih kakak-kakak semua. Nah, untuk persiapannya Raffi juga belajar di karantina, bertemu dengan teman-teman hebat yang berada di Kota Pangkal Pinang, yang juga berkompetisi, juga memberikan banyak program kerja serta berbagai pengalaman nih buat Raffi sendiri nih Kak. Wah, ternyata banyak banget ya persiapan yang memang harus disiapkan ya Raffi ya. Betul sekali, Tapi Kak. nih Raffi, tantangan berat seperti apa sih yang harus dihadapi Raffi ketika masa pemilihan Duta Genre-nya? Oke, tantangan berat yang Raffi alami selama menjadi finalis Duta Genre, ya yang pertama manajemen waktu teman-teman semua, karena manajemen waktu sangat diperlukan di sini. Karena Raffi juga sebagai peserta didik di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang juga mempunyai banyak tugas nih teman-teman yang harus dikerjakan seperti kerja kelompok dan lain-lain sebagainya. Raffi juga memaksimalkan nih dari prakarantina, yaitu membuat video challenge yang mungkin bisa dilihat di Instagram Raffi tersendiri, dan juga berbagai hal persiapan seperti photoshoot dan lain-lain sebagainya. Juga Raffi mempersiapkan materi secara agar Raffi itu bisa tuh teman-teman menjawab pertanyaan dari Dewan Juri yang terhormat. Nah oke, boleh dong kita tahu apa sih program kerja yang akan Raffi realisasikan setelah terpilih sebagai runner up 2 Duta Genre Kota Pangkal Pinang? Oke, untuk program kerja Raffi tersendiri itu sebagai Duta Genre runner up 2-nya itu ada 3 nih teman-teman. Nah, dari program kerja itu bertemakan T3 kreasi atau T kreasi, yang berarti tentang kita remaja asik yang saling berani
menyampaikan aspirasi kita dan juga beraksi dalam wujud nyata kita dan juga berkolaborasi dengan teman-teman semua melalui yaitu menyampaikan informasi, menyalurkan edukasi dan berbagai hal lainnya. Yang pertama program kerja aku itu yaitu Sarden Gresik nih, bukan sarden yang berasal dari Gresik ya Kak. Nah, Sarden Gresik itu singkatan dari edukasi bersama dengan Raffi, bersama dengan genre asik juga nih. Di situ Raffi membagikan momen-momen asik nih tentang Big Air Koresta dan berbagai hal mengenai genre-genre kemarin seperti Kema genre yang sudah Raffi jadikan pengalaman. Raffi yang seru banget bertemu dengan orang-orang dari berbagai kabupaten nih teman-teman semua. Nah, yang kedua itu Raffi juga mempunyai Lu Saja nih temanya. Nah, lu saja itu bukan berarti kita menyendirikan orang itu atau meminggirkan orang itu ya teman-teman semua. Lu saja itu singkatan dari keluh kesah remaja, di mana remaja sekarang ini penuh dengan keluh kesah dan berbagai gimana ya, pendapat mereka, mungkin beban mereka yang dijalani. Nah, Raffi sebagai remaja yang sangat memperdulikan nih sesama remaja agar mendapatkan sebuah bonus demografi nih yang 2045, Raffi menuangkan sebuah KNA nih di Instastory Raffi. Di situ berisi berbagai KNA yang berfungsi nih untuk teman-teman semua, tips dan solusinya bagaimana mereka menjalani harinya, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah dalam kehidupannya, dan juga di program kerja ketiga Raffi yang akan Raffi realisasikan yaitu Back to Your Home. Nah, back to your home itu adalah kembali ke rumah. Ke rumah dalam artian bukan sebuah bangunan teman-teman semua. Ke rumah yang berarti kita sebagai remaja pasti membutuhkan yang namanya keluarga atau teman sebaya yang sangat kita butuhkan. Di situ kita harus membuat sebuah foto maupun mini vlog yang berfungsi untuk agar mereka tuh lebih dekat nih dengan sesama remaja ataupun sesama orang tua sesuai dengan program BKKBN yaitu kembali ke meja makan. Nah, teman-teman semua, di situ Raffi sangat menuangkan ide-ide Raffi di situ karena seperti yang kita ketahui viral di Pangkal Pinang ini terjadi sebuah kasus kenakalan remaja seperti tawuran dan aksi-aksi lainnya. Maka dari itu Raffi sangat prihatin karena juga sebuah kegiatan hal yang menyimpang dilakukan remaja itu faktornya yaitu faktor keluarga, yaitu dalam modul tentang kita yaitu 8 fungsi keluarga, salah satunya adalah pembinaan lingkungan. Nah, itu teman-teman semua program kerja Raffi yang akan Raffi kerjakan dan maupun yang sudah Raffi kerjakan. Wow, untuk program kerjanya ini luar biasa banget teman-teman, dan semuanya itu memberi manfaat tersendiri nih bagi kita sebagai remaja. Nah, Raffi, menurut Raffi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi bonus demografi agar terwujudnya Indonesia Emas 2045? Oke, demokrasi 2045 ini sangat berfungsi sebagai kita remaja yang terencanakan, di mana di situ juga tertuang bahwa usia produktif kita di masa-masa itu membuahkan sebuah hasil yaitu Indonesia Emas. Nah, mulai dari hal kecil saja seperti kita membiasakan isi piringku dengan membuat sebuah stand agar membuat cegah stunting nih dari hal-hal kecil. Karena kasus di Pangkal Pinang ini sedang maraknya sebuah kasus stunting nih teman-teman semua. Maka dari itu kami sebagai remaja yang terencana membuat sebuah program dari genre yaitu cegah stunting dengan isi piringku. Di situ kami memberikan sebuah edukasi tentang stunting dan berbagai makanan yang membuat ibu hamil ataupun kehamilan itu lebih sehat dan bugar ya teman-teman semua. Maka dari itu, jika saja kita sudah memberikan sebuah asupan gizi yang cukup, kita menghindari anemia dan stunting, maka dari itu bisa nih terwujud sebuah generasi yang mudah mempunyai SDM yang meningkat dan berkualitas nih teman-teman semua. Dari hal kecil tersebut kita bisa membuat suatu perubahan yang sangat besar di masa depannya. Oke, jadi teman-teman, remaja itu adalah agen perubahan dan kita sebagai remaja harus mewujudkan dan menyukseskan program bonus dari demografi itu untuk kemajuan Indonesia, teman-teman. Oke, aku mau tanya nih, kira-kira tips dari Raffi untuk menjadi remaja yang terencana itu gimana sih? Oke teman-teman semua, jadi di modul tentang kita itu ada 10 life skill nih teman-teman yang harus kita
realisasikan di hidup kita atau dinyatakan, yaitu yang pertama itu pemecahan masalah. Pemecahan masalah, kita sebagai remaja juga pasti mempunyai banyak masalah, tetapi bagaimana cara kita menanggulanginya teman-teman semua. Seperti saat kita sedang sedih, kita harus berkeluh kesah nih terhadap teman sebaya ataupun orang-orang tua kita. Dan juga yang kedua itu ada bersikap empati teman-teman. Bersikap empati tersebut kita sebagai remaja juga harus bersikap empati nih teman-teman kepada semua teman-teman kita yang mempunyai masalah. Jangan biarkan mereka sendiri, karena dalam membiarkan mereka sendiri itu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mentalnya. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya berpikir kritis teman-teman semua. Berpikir kritis itu diperlukan juga nih sebagai remaja kita, agar kita membina kehidupan kita dengan berbagai masalah. Kita jangan kayak terpaku dengan perasaan kita teman-teman, tapi kita juga harus berpikir kritis dengan kemampuan kita. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya berpikir kreatif teman-teman. Berpikir kreatif sebagai remaja juga sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya kreativitas maka kita tidak dapat mewujudkan remaja yang terencana nih teman-teman semua. Dan juga berbagai hal kemampuan life skill yang akan teman-teman pelajari dalam 10 itu. Jadi diharapkan teman-teman semua dapat merealisasikan sebuah 10 life skill yang akan kita terapkan teman-teman semua. Wah, luar biasa sekali. Dan ternyata life skill itu ada 10 ya Kak ya? Banyak Iya, banget. banyak banget yang harus kita realisasikan agar menjadi remaja yang terencana nih. Wah, oke sekali nih teman-teman. Nah Kak Raffi, bagaimana sih caranya buat manajemen waktu nih sebagai peserta didik di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dan juga Duta Genre? Dan apabila kegiatannya ini terjadi secara bersamaan, mana sih yang lebih Kakak prioritaskan? Oke, terima kasih nih Kak. Bagus banget pertanyaannya. Nah, teman-teman semua di dalam Genre juga mempelajari manajemen waktu. Nah, bagaimana cara Raffi mengatur agar kegiatan tersebut sama-sama direalisasikan? Nah, teman-teman semua dalam Genre itu terdapat sebuah kolaborasi nih terhadap duta-duta lainnya dan anggota-anggota Genre. Maka dari itu, Raffi sebagai peserta didik juga tentunya memprioritaskan pendidikan Raffi di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Tetapi Raffi juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Raffi di Duta Genre Kota Pangkal Pinang dengan cara misalnya Raffi berkolaborasi dengan teman-teman duta agar bisa mengemban tugas Raffi dulu sebentar, karena Raffi ada tugas dari sekolah yang lebih diprioritaskan untuk masa depan Raffi. Dan juga untuk Duta Genre, Raffi bisa membuat sebuah manajemen waktu ataupun sebuah kolaborasi dan juga bagaimana cara kita itu berteman teman-teman semua, karena teman juga merupakan sebuah realisasi atau relasi kita terhadap semua orang. Maka dari itu kolaborasi sangat penting dalam membina bahwa manajemen waktu. Nah, jadi teman-teman, dan manajemen waktu itu penting banget untuk mengatur mana sih yang lebih penting buat kita. Oke, selanjutnya aku pengen tanya, masalah apa sih yang paling banyak dihadapi anak muda saat ini? Misalnya FOMO, flexing, atau crab mentality, dan lain sebagainya. Dan apa sih upaya yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Oke, masalah yang terjadi di remaja nih teman-teman. Di Genre sekarang sudah mempelajari isu-isu tentang remaja sekarang, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Yang dimana fear of missing out itu seperti kita itu takut ketertinggalan tentang beberapa informasi nih. Maka dari itu sebagai remaja kita juga harus mempunyai nih sifat positif, yaitu joy of missing out, dimana kita lebih berpikir positif terhadap kedepannya. Pastinya kalau kita mempunyai sifat FOMO, kita pasti tuh bawaannya tuh negatif thinking mulu, keadaan kita kedepannya, kita jadi bipolar dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika kita menerapkan JOMO, pasti pikiran kita tetap positif ke depannya. Dan juga seperti kenakalan remaja nih yang lagi marak-maraknya di Pangkal Pinang, yaitu tawuran. Nah, sebenarnya itu juga sangat penting ditanggulangi teman-teman terhadap teman sebaya maupun fungsi keluarga tadi. Dan juga seperti Crabs mentality, di mana Crabs mentality adalah sebuah perasaan iri terhadap pencapaian orang lain, di mana kita bisa menanggulanginya dengan cara kita mengintrospeksikan diri kita, bagaimana kita harus ke depannya agar kita dapat mencapai pencapaian sama dengan orang lain tanpa harus menjatuhkan orang lain teman-teman. Maka dari itu Crabs mentality jangan dilakukan dan juga FOMO juga jangan dilakukan. Oke teman-teman semua.
Sangat luar biasa nih teman-teman. Iya benar. Nah untuk aku tuh pengen tahu gimana sih, kan Raffi tuh ngobrolnya luas banget nih, terus nggak banyak jedanya juga. Ada nggak sih hal yang bikin Raffi bisa jadi kayak sekarang, jadi Public hebat speaking-nya itu ya, lebih bagus ter-up gitu loh. Oke, untuk public speaking Raffi pastinya belajar di SMA Negeri 3. Yang pertama, Raffi juga belajar di PIK Air Koresta yang menunjang sebuah public speaking sangat dibutuhkan nih untuk menjadi calon-calon duta. Dan juga Raffi belajar dari Rumpun Sastra Semaneta, di mana Raffi belajar menulis, belajar public speaking, dibimbing nih oleh guru-guru hebat dan kakak-kakak hebat yang mengajari Raffi sampai di titik seperti ini nih Kak. Wah, terima kasih banyak nih kepada Raffi yang udah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama dengan kita. Saya Bunga Fitri Hayani bersama dengan rekan saya Azura Shivana. mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.